Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tragedi KKN di Desa Bujurwarungi. Kita mulai saja ceritanya. Matahari sore mulai condong ke barat, menyinari kampus Universitas Nusantara dengan cahaya keemasan. Di sebuah ruang kelas yang sudah jarang dipakai, 6 mahasiswa duduk melingkar sambil membahas rencana KKN mereka. Di tengah lingkaran itu, Raka duduk dengan wajah serius sambil membolak-balik berkas proposal. Dialah ketua kelompok KKN ini. Sifatnya tegas, disiplin, dan selalu berusaha membuat semuanya teratur. Jadi sudah fix ya, kita dapat lokasi di desa. Apa tadi namanya? Tanya Raka, menatap teman-temannya. Bayu membuka ponselnya lalu membaca pesan dari dosen pembimbing. Desa Bujurwarungi. Letaknya di ujung Kabupaten Waringin. Katanya desa itu masih cukup terpencil, akses jalan juga agak susah. Dimas, mahasiswa tinggi besar yang selalu santai, langsung tertawa sinis. Wah, pasti desa ujung dunia lagi. Sinyal hilang, listrik biarpet, dan masyarakatnya masih percaya klinik. Gue bisa bayangin. Maya melirik kesal. Dimas, bisa nggak sekali aja kamu nggak nyinyir? Namanya juga KKN, kita ditempatkan di desa biar bisa membantu mereka. Kalau mau enak-enakan, ya nggak usah ikut. Gue cuma bercanda kok, jangan baper, balas Dimas sambil tertawa kecil. Di sisi lain, Ayu, si gadis mungil yang terkenal penakut, terlihat ragu sejak tadi. Dia menggenggam erat botol air minumnya. Bujurwarungi? Aku belum pernah dengar. Kok namanya agak aneh ya? Bikin merinding. Sarah, yang duduk diam sejak tadi, menatap kosong keluar jendela. Matanya seakan menerawang jauh. Dengan suara pelan ia berkata, aku juga baru dengar. Tapi, namanya terasa berat. Seperti ada sesuatu di sana. Semua menoleh ke arahnya. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan Sarah yang sering mengucapkan hal-hal aneh, seolah ia bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Raka menghela napas, mencoba menengahi. Udah, jangan pada parno dulu. Kita ke sana bukan buat main-main, tapi buat kerja. Dosen sudah minta kita jalankan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi mulai sekarang, kita fokus bikin rencana kerja. Mereka pun mulai mendiskusikan program. Maya dengan semangat menyarankan pelatihan literasi untuk anak-anak. Bayu ingin mengajarkan teknologi sederhana, seperti cara mengolah hasil kebun dengan alat yang lebih efisien. Namun, diskusi itu seringkali terganggu oleh celetukan Dimas yang tidak serius. Kalau gua sih programnya simpel, ngajarin warga cara dapetin sinyal biar bisa main game. Ayu hanya bisa geleng-geleng kepala. Dimas, serius dikit dong. Malam semakin larut ketika diskusi selesai. Mereka pun sepakat akan berangkat ke desa Bujurwarungi 3 hari lagi. Saat semua berkemas dan keluar kelas, Sarah tiba-tiba berhenti di depan pintu. Ia menatap ke arah lorong gelap kampus yang sunyi. Kenapa Sar? Tanya Maya. Sarah menelan ludah. Suaranya lirih. Entah kenapa aku merasa, begitu kita pergi ke sana, hidup kita nggak akan sama lagi. Hening sejenak. Angin malam masuk dari jendela, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dimas langsung memecah ketegangan dengan tawa keras. Ah elah. Jangan mulai dengan feeling-feeling mistis kayak gitu deh. Itu cuma desa, bukan film horor. Tenang aja, gua jamin aman. Tapi di balik tawa Dimas, sebagian dari mereka, terutama Ayu, tak bisa menghilangkan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. 3 hari kemudian, mereka berenam berangkat menggunakan sebuah mobil sewaan. Perjalanan cukup panjang, melewati jalan berliku, hutan-hutan lebat, hingga akhirnya masuk ke wilayah yang semakin sepi. Sinyal ponsel mulai hilang. Di tengah perjalanan, mobil sempat berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Seorang bapak tua yang menjaga warung menatap mereka dengan tatapan heran. Mau kemana nak? Tanya bapak itu. Ke desa Bujurwarungi pak, jawab Raka sopan. Bapak itu tiba-tiba terdiam lalu menoleh pelan. Ada guratan kekhawatiran di wajahnya. Bujurwarungi ya? Hati-hati di sana. Warga sana orangnya baik, tapi jangan suka keluyuran malam-malam, ingat itu. Ayu langsung merinding. Maksudnya apa pak?
Tapi bapak itu hanya menggeleng pelan. Pokoknya jangan keluar kalau sudah gelap. Suasana di mobil jadi tegang setelah itu. Dimas mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Wah, bisa jadi desa itu punya jam malam. Atau mungkin, biar kita nggak diganggu tuyul. Namun, tidak ada yang tertawa kali ini. Bahkan Sarah hanya memandang lurus keluar jendela, matanya terlihat semakin gelisah. Seakan-akan, hatinya sudah tahu perjalanan mereka baru saja dimulai menuju sesuatu yang gelap. Mobil putih yang mereka sewa terus melaju melewati jalanan berkelok. Aspal lama-lama berganti tanah berbatu, membuat kendaraan berguncang keras. Pohon-pohon besar menjulang di kiri kanan, bayangan mereka memanjang menutupi jalan yang mulai gelap meski matahari belum benar-benar tenggelam. Ayu menempelkan wajahnya ke jendela. Kok jalannya makin sepi ya? Dari tadi nggak ada rumah sama sekali. Bayu berusaha menenangkan. Namanya juga desa pelosok Yu. Biasanya rumah baru kelihatan setelah masuk pusat dusunnya. Sarah duduk di kursi paling belakang, pandangannya tak lepas dari jendela. Dari kejauhan, ia merasa melihat cahaya kecil bergerak di antara pepohonan. Seperti nyala obor. Namun ia tidak berkata apa-apa. 1 jam kemudian, akhirnya mereka melihat gapura tua dari kayu dengan tulisan besar yang mulai pudar. Selamat datang di desa Bujur Warungi. Gapura itu terlihat usang, catnya mengelupas, dan di sekitarnya tumbuh ilalang tinggi. Saat mobil melewati, angin berhembus kencang, membuat papan kayu di atas gapura berdecit. Dimas tertawa kecil. Ini dia markas baru kita. Horornya udah kerasa dari gapura. Maya mendesah kesal. Bisa nggak sih? Sekali aja kamu nggak bikin komentar nggak penting. Mobil akhirnya berhenti di balai desa. Beberapa warga sudah menunggu, termasuk seorang pria setengah baya yang memperkenalkan diri sebagai Pak Jaya, kepala dusun. Selamat datang di desa Bujur Warungi, kami senang kalian bisa datang ke sini, ucapnya sambil tersenyum ramah. Mereka pun disambut hangat, diberikan minum, dan diperkenalkan dengan beberapa warga lain. Namun suasana hangat itu berubah ketika seorang kakek tua datang dengan langkah perlahan. Tubuhnya kurus, tongkat kayu menahan langkahnya, tapi sorot matanya tajam. Dialah Mbah Kromo, tetua desa. Semua warga mendadak terdiam, memberi jalan padanya. Mbah Kromo berdiri di depan mahasiswa, lalu berkata dengan suara berat. Kalian anak-anak kota, saya tahu maksud kalian ke sini baik. Tapi ada satu hal penting yang harus kalian ingat. Setelah matahari tenggelam, jangan pernah keluar rumah. Jangan pernah. Apapun alasannya. Suasana jadi hening. Angin malam mulai terasa menusuk meski baru senja. Raka mencoba sopan. Maksudnya Mbah? Apakah ada binatang buas di hutan sekitar sini? Mbah Kromo menatap tajam, seakan mencari kata yang tepat. Bukan binatang buas. Tapi, ada sesuatu di desa ini yang tidak boleh kalian temui. Sesuatu yang membawa obor. Ayu langsung memeluk lengan Maya erat-erat. Maksudnya, nenek-nenek bawa obor gitu Mbah? Tetua desa tidak menjawab langsung, hanya menghela napas panjang. Ingat saja peringatanku. Jangan pernah keluar malam. Kalau kalian melanggar, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Malam pertama di rumah yang disediakan warga terasa sunyi. Rumah itu cukup besar, terbuat dari kayu jati tua, dengan 6 kamar yang sudah dipersiapkan. Saat makan malam bersama, peringatan Mbah Kromo masih terngiang di kepala mereka. Dimas, sambil mengunyah nasi, berkata enteng. Halah paling-paling itu cuma mitos desa biar anak muda nggak keluyuran malam. Sama kayak cerita hantu-hantu kampung. Sarah menatapnya tajam. Dimas, jangan suka meremehkan. Aku merasa desa ini penuh dengan sesuatu yang berat. Dari tadi aku dengar bisikan. Seperti ada yang memperhatikan kita. Semua menoleh padanya. Wajah Ayu langsung pucat. Kamu serius, Sar? Sarah hanya menunduk, tak menjawab. Raka mencoba menenangkan. Kita jangan mikir aneh-aneh dulu, besok kita mulai program KKN. Malam ini kita istirahat saja. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Hening malam di desa Bujur Warungi hanya dipecah suara jangkrik. Namun tiba-tiba, Sarah yang sulit tidur mendengar suara aneh di luar jendela kamarnya. Seperti suara langkah pelan, menyeret tanah. Ia duduk di ranjang, jantungnya berdegup cepat.
Dari celah jendela, ia melihat secercah cahaya kecil, bergerak pelan di kejauhan. Nyala obor. Sarah buru-buru menarik selimut, menutup matanya rapat-rapat. Dalam hatinya ia tahu larangan itu bukan sekedar omong kosong. Sementara itu, di kamar sebelah, Dimas terbangun karena ingin merokok. Tanpa pikir panjang, ia membuka jendela, mengintip keluar. Matanya menyipit. Seperti ada orang jalan bawa obor ya? Warga sini masih kuno banget. Ia hampir saja membuka pintu dan keluar, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di dinding kamarnya. Dimas kaget, langsung menoleh. Tapi tak ada siapapun di dalam kamar. Ia menutup jendela buru-buru. Anjir, baru malam pertama udah serem gini. Keesokan paginya, suara ayam berkokok membangunkan mereka. Sinar matahari masuk lewat celah-celah dinding rumah kayu, menciptakan cahaya keemasan di lantai bambu. Maya keluar kamar sambil meregangkan tubuh. Sejuk banget udaranya. Berasa beda dari kota. Bayu sudah duduk di beranda, ngobrol dengan seorang bapak desa yang lewat. Bayu memang cepat akrab dengan siapapun. Warganya ramah-ramah banget Rak, ujarnya ketika Raka ikut duduk. Namun, Sarah terlihat lesu. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam. Ia seperti tidak tidur semalaman. Aku dengar suara orang jalan di luar rumah, bisiknya. Dimas, yang baru keluar sambil menguap, menimpali dengan santai. Itu paling warga ronda. Jangan baper. Tapi Sarah hanya diam, pandangannya kosong ke arah pepohonan di ujung desa. Hari itu mereka memulai program kerja. Anak-anak desa berkumpul di balai desa, belajar membaca dan menulis bersama Maya dan Ayu. Sementara Raka dan Bayu membantu para pemuda memperbaiki irigasi kebun. Warga tampak senang, tapi ada satu hal yang selalu terasa janggal. Setiap kali senja mulai turun, mereka semua mendadak pulang terburu-buru. Bahkan anak-anak yang biasanya susah disuruh pulang pun lari cepat-cepat. Aneh ya, baru jam 5 sore, udah sepi begini, gumam Maya sambil membereskan buku. Ayu menelan ludah. Kayaknya mereka benar-benar takut keluar malam. Kamu lihat tidak tadi? Ada ibu-ibu yang sampai tarik paksa anaknya karena masih main di jalan. Raka mengangguk pelan. Berarti peringatan Mbah Kromo serius. Jangan sampai ada di antara kita yang ngeyel. Mereka semua menoleh sekilas ke arah Dimas, yang hanya tersenyum sambil menyalakan rokoknya. Tenang aja, gue masih patuh kok. Cuma kalau gue penasaran dikit, jangan salahin gue ya. Malam turun cepat di desa itu. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah basah. Rumah kayu yang mereka tempati terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di ruang tengah, mereka duduk melingkar sambil bermain kartu. Hanya suara tawa kecil yang sesekali terdengar, mencoba mengusir rasa takut. Namun tiba-tiba, Sarah menghentikan permainannya. Ia menatap tajam ke arah jendela. Dia ada di luar, ucapnya lirih. Semua terdiam. Ayu langsung merapat ke Maya. Siapa Sar? Jangan nakutin gitu. Sarah menelan ludah, matanya tidak berkedip. Cahaya obor bergerak pelan, mendekat rumah ini. Dimas berdiri, berusaha memastikan. Mana? Jangan haludah. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai bambu. Benar saja. Dari kejauhan, di antara pohon pisang, tampak nyala obor. Bergerak lambat, seperti orang berjalan menyeret kakinya. Semua langsung tegang. Raka cepat berdiri. Tutup jendelanya. Jangan lihat lagi. Tapi Dimas justru mendekat lebih dekat ke kaca. Iya benar, ada orang bawa obor. Wah, serem banget sumpah. Tapi kayaknya cuma nenek-nenek kampung ronda deh. Sarah tiba-tiba berteriak, nadanya penuh ketakutan. Jangan lihat wajahnya Dim. Jangan. Terlambat. Saat cahaya obor itu semakin dekat, Dimas sempat melihat bayangan tubuh bungkuk dengan rambut panjang terurai kusut. Obornya menyala oranye, dan sesaat wajah nenek itu terangkat, kulit keriput penuh luka, mata putih kosong menatap tajam ke arahnya. Dimas langsung mundur terhuyung. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Anjir, gua beneran lihat mukanya. Semua panik. Raka buru-buru menariknya dari jendela, menutup tirai rapat. Di luar,
suara langkah menyeret itu berhenti. Hanya nyala obor yang terlihat samar, lalu, padam begitu saja. Setelah kejadian itu, suasana rumah membeku. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara napas mereka yang terdengar berat. Sarah gemetar, air matanya menetes. Dim, kamu sudah lihat wajahnya. Itu berarti? Ayu menutup telinganya. Jangan bilang. Jangan bilang. Raka menatap Dimas serius. Apapun itu, kita harus hati-hati. Mulai malam ini, jangan ada yang mendekat ke jendela atau keluar rumah. Dimas mencoba tertawa kaku, tapi jelas ia ketakutan. Ah, santai aja, mungkin cuma nenek-nenek biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu pandangan mata kosong itu bukan milik manusia. Dan suara berat Mbah Kromo tiba-tiba terngiang di telinganya. Jangan pernah keluar rumah setelah matahari tenggelam. Kalau kalian melanggar, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Malam kedua pun berlalu dalam ketegangan. Tapi sejak saat itu, waktu mulai berjalan lambat untuk Dimas. Karena menurut legenda, siapapun yang melihat wajah nenek obor, hanya punya 3 hari tersisa. Pagi hari terasa aneh. Udara di desa Bujurwarungi biasanya sejuk, tapi kali ini hawa panas seperti menempel di kulit. Burung-burung tidak banyak terdengar berkicau, hanya angin kering yang sesekali bertiup. Dimas bangun dengan wajah kusut. Matanya merah, seolah ia tidak tidur semalaman. Ketika mereka sarapan di ruang tengah, ia tampak murung. Bayu mencoba menghibur. Kenapa, Dim? Enggak enak badan? Dimas hanya menggeleng, tangannya gemetar saat mengangkat gelas. Gue mimpi semalam, mimpi gila. Ada nenek tua bawa obor. Dia ketawa, terus obornya ditusukin ke muka gue. Rasanya panas banget, gue sampai kebangun keringetan. Ayu langsung pucat. Astaga, berarti benar kata Sarah. Sarah, yang sejak tadi diam, menatap Dimas dengan wajah tegang. Itu bukan sekedar mimpi. Dia sudah menandai kamu. Udah ah, jangan ngomong yang serem-serem, potong Maya cepat. Kita semua udah cukup tegang. Lebih baik kita fokus sama program KKN dulu. Tapi dalam hati, mereka semua tahu ini bukan sekedar mimpi buruk. Malam kedua, gangguan pertama. Malamnya, suasana rumah terasa berat. Angin kencang berdesir di sela-sela dinding kayu, membuat bunyi yang tak henti-henti. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Mereka semua saling pandang. Siapa yang datang malam-malam begini? Raka berdiri, tapi Mbah Kromo sudah berpesan jangan pernah buka pintu kalau malam. Biarkan saja, ucapnya pelan. Namun Dimas justru berdiri, wajahnya pucat tapi matanya kosong. Itu dia manggil gue. Sarah langsung menahan lengannya. Jangan buka. Kalau kamu keluar, kamu gak akan balik lagi. Suara ketukan berubah jadi gesekan. Seperti kuku panjang menggores pintu kayu. Ayu menjerit dan menutup wajah dengan bantal. Lalu, tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi. Tapi dari luar, samar-samar terdengar suara perempuan tua tertawa parau. Mereka semua membeku. Pagi berikutnya, Dimas terlihat makin buruk. Tubuhnya pucat, keringat dingin membasahi lehernya meski udara desa sangat dingin. Ketika ia sedang mencuci muka di sumur, Bayu memanggilnya. Dim, ayo makan, jangan sendirian. Dimas mengangguk, lalu menunduk ke air sumur. Seketika matanya melebar. Di dalam pantulan air, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang nenek tua dengan mata putih kosong. Rambutnya kusut, kulitnya penuh luka, dan obor menyala di tangannya. Dimas terlonjak mundur, hampir jatuh. Sial, dia ngikutin gue. Bayu menghampiri, tapi tidak melihat apa-apa di air sumur. Enggak ada apa-apa, Dim. Tenang. Namun Dimas tahu, waktunya semakin dekat. Malam itu adalah hari ketiga setelah Dimas melihat wajah nenek obor. Menurut legenda, inilah batas waktunya. Semua orang di rumah berjaga. Raka duduk di dekat pintu dengan kayu besar di tangannya. Sarah sibuk membaca doa. Ayu menangis ketakutan sambil dipeluk Maya. Dimas duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi, tatapan kosong menatap ke lantai. Gue udah ngerasain Rak. Gue nggak bakal selamat.
Jangan ngomong gitu. Raka mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Semua lampu minyak di rumah padam sekaligus. Gelap gulita. Hanya terdengar suara langkah menyeret dari luar. Kemudian, cahaya obor menembus celah dinding. Berjalan pelan, semakin dekat. Sarah berbisik gemetar, dia sudah datang. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras, meski sudah dikunci. Angin dingin menerpa masuk, dan di ambang pintu, terlihat sosok nenek tua bungkuk dengan obor di tangan. Wajahnya mengerikan, kulitnya melepuh, mata putihnya menatap ke dalam rumah. Astaga, suara Ayu tercekat. Semua menjerit, kecuali Dimas. Ia seperti terhipnotis, berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah nenek itu. "Dim! Jangan!" teriak Raka, tapi terlambat. Dimas melangkah keluar. Seketika pintu tertutup keras di belakangnya. Mereka semua panik, mencoba membuka pintu, tapi pintu seolah terkunci rapat dari luar. Dari balik dinding, hanya terdengar suara jeritan mengerikan. Jeritan itu begitu panjang, disertai suara tubuh diseret, lalu suara terbakar. Bau daging hangus masuk lewat celah rumah. Semua terdiam, tubuh mereka gemetar ketakutan. Ketika akhirnya pintu bisa didobrak terbuka, halaman rumah sudah kosong. Hanya tersisa bekas tanah gosong terbakar, dan di tengahnya, ada sepotong tangan manusia yang hangus. Itu tangan Dimas. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Ayu histeris, Maya berusaha menenangkan tapi dirinya pun menangis. Bayu pucat, tidak bisa bicara. Sarah menatap abu gosong di halaman, suaranya bergetar. Satu sudah diambil. Tapi aku takut, dia belum selesai. Dia akan terus mencari. Raka mengepalkan tangan. Besok pagi, kita cari Mbah Kromo. Kita harus tahu kebenarannya. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Dan di luar sana, di kegelapan hutan, cahaya obor kembali berkedip-kedip, seakan menunggu korban berikutnya. Fajar di desa Bujur Warungi terasa kelabu. Kabut tebal menggantung, seakan-akan matahari enggan menampakkan dirinya. Di halaman rumah, bekas tanah gosong masih terlihat jelas. Bau hangus samar-samar masih menusuk hidung. Hanya satu potongan tangan Dimas yang tersisa, kini sudah ditutupi kain oleh warga. Ayu tidak berhenti menangis sejak malam. Matanya sembab, tubuhnya gemetar setiap kali teringat jeritan terakhir Dimas. Maya memeluknya erat. Tenang Yu, kita harus kuat. Kalau kita panik, kita nggak bakal bisa bertahan. Bayu hanya duduk diam, wajahnya pucat. Kita harus bicara dengan Mbah Kromo. Dia pasti tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan. Raka mengangguk. Betul, kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita semua bisa jadi korban berikutnya. Mereka pun menemui Mbah Kromo di rumahnya yang terletak agak jauh dari pusat desa. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dipenuhi bau dupa. Tetua itu sudah menunggu, seakan tahu kedatangan mereka. Tatapannya berat, wajahnya muram. Jadi kalian sudah melihatnya, ucapnya pelan. Raka langsung bicara. Mbah, Dimas sudah mati. Dia dibakar hidup-hidup Mbah, kami butuh penjelasan. Siapa sebenarnya nenek itu? Mbah Kromo menghela napas panjang, lalu duduk di kursi tua. Dia bukan sekadar arwah gentayangan. Dia adalah kutukan yang lahir dari dosa masa lalu desa ini. Orang sini menyebutnya nenek obor. Semua menahan napas, mendengarkan dengan tegang. Puluhan tahun lalu, lanjut Mbah Kromo, hidup seorang dukun wanita di desa ini. Namanya sudah dilupakan, tapi kekuatannya sangat besar. Dia menolong orang dengan pengobatan, tapi lama-kelamaan ia mulai bermain dengan ilmu hitam. Banyak warga sakit dan mati karena ritualnya. Jiwa-jiwa korban menjerit, dan warga akhirnya murka. Mereka menangkapnya, lalu menghukumnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Suara Mbah Kromo bergetar, seolah masih bisa mendengar jeritan itu. Untuk menandai kuburannya, warga menancapkan obor di atasnya. Tapi ternyata, arwahnya tidak tenang. Ia bangkit kembali, menjelma menjadi nenek obor. Dan sejak saat itu, siapapun yang melihat wajahnya, pasti mati mengenaskan dalam 3 hari. Ayu terisak keras. Jadi nggak ada cara buat menghindarinya, Mbah? Tetua itu menatapnya dengan mata dalam.
Satu-satunya cara adalah jangan pernah melihat wajahnya. Jangan keluar rumah setelah senja. Jangan menantangnya. Kalau sudah terlanjur, hanya kematian yang menunggu. Hening. Semua wajah pucat pasti mendengar penjelasan itu. Raka mengepalkan tangan, berusaha tegar. Kalau begitu, kami harus bertahan sampai KKN selesai. Setelah itu kami pergi dari sini. Mbah Kromo menggeleng pelan. Kalian bisa pergi dari desa ini kapanpun. Tapi ingatlah, kutukan itu tidak mengenal batas. Jika sudah ditandai, ia akan terus mengejar kemanapun kalian lari. Malam itu, suasana semakin mencekam. Semua berdiam di ruang tengah, tak ada yang berani tidur. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di atap rumah. Seperti ada sesuatu berjalan di atas genteng. Bayu berdiri, wajahnya tegang. Rak, ada yang di atas. Raka mengangguk, memegang kayu besar di tangannya. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, kita tetap di dalam. Tiba-tiba, suara kaca pecah dari kamar Maya. Mereka semua menoleh panik. Maya langsung berlari, tapi Raka menahannya. Jangan. Bisa jadi itu jebakan. Tapi sudah terlambat. Dari arah kamar, terdengar jeritan nyaring. Itu suara Ayu. Tolong. Mereka semua berlari ke kamar. Pintu terbuka, kaca jendela pecah berantakan, dan Ayu sudah tidak ada. Hanya terdengar suara teriakan di luar rumah. Mereka keluar, meski dengan rasa takut. Di halaman, terlihat Ayu diseret oleh sosok nenek tua dengan obor menyala. Rambutnya tergerai kusut, wajahnya penuh luka, dan matanya kosong menatap mereka. Ayu, jerit Maya. Mereka semua mencoba mengejar, tapi tiba-tiba tanah di sekitar Ayu berubah hitam gosong. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu jatuh keras ke tanah. Seketika api menyala dari obor nenek itu, membakar tubuh Ayu hidup-hidup. Jeritannya menggema di seluruh desa, membuat darah mereka membeku. Ketika api padam, tubuh Ayu sudah menghitam, hangus, dan tergeletak tak bernyawa. Nenek obor menghilang begitu saja ke dalam gelap, meninggalkan bau daging terbakar. Maya jatuh berlutut, menangis histeris sambil memeluk tubuh sahabatnya yang gosong. Ayu. Kenapa harus kamu? Sarah berdiri gemetar, menatap ke arah hutan. Dia belum selesai. Dia akan terus mencari sampai kita semua jadi miliknya. Setelah malam itu, rumah mereka dipenuhi ketakutan. 2 orang sudah mati mengenaskan. Tinggal 4 yang tersisa Raka, Bayu, Maya, dan Sarah. Raka berusaha tetap tegar, tapi wajahnya jelas putus asa. Kalau kita tetap di sini, satu persatu kita bakal mati. Kita harus cari cara buat mengakhiri ini. Bayu mengangguk. Mbah Kromo mungkin tahu lebih banyak. Mungkin ada ritual atau sesuatu yang bisa mengikat arwah itu. Maya, dengan mata sembab, menatap mereka. Kalau kita nggak bisa menghentikan dia, setidaknya kita harus tahu kenapa arwah itu begitu haus darah. Sarah menutup mata, suaranya lirih. Karena dia ingin ditemani. Dia dikubur hidup-hidup dengan obor menyala. Dan sekarang, dia ingin semua orang merasakan nasib yang sama. Di luar rumah, angin berhembus dingin, dan samar-samar terdengar suara tawa parau seorang nenek. Obor kembali menyala di kegelapan. Dan mereka tahu malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Matahari bersinar pucat, seolah enggan menerangi desa Bujur Warungi. Burung-burung tak terdengar, hanya desiran angin dingin yang membuat daun pisang berderak pelan. Rumah tempat mahasiswa tinggal kini sepi. Bau gosong dari kematian Ayu masih menyelimuti udara. 4 orang yang tersisa duduk di ruang tengah. Wajah mereka muram, mata merah karena tidak tidur. Maya masih terisak. Sesekali ia memandang pintu, berharap sahabatnya masuk sambil tersenyum seperti biasa. Tapi yang ada hanya bayangan kosong. Bayu menunduk, suaranya serak. Kalau kita diam aja, kita semua bakal mati satu-satu. Mbah Kromo harus bilang cara ngelawan dia. Pasti ada sesuatu. Raka mengangguk pelan. Ya. Hari ini kita paksa Mbah Kromo cerita semua. Sarah menatap kosong ke lantai. Aku takut jawabannya bukan yang kita mau dengar. Mereka mendatangi rumah Mbah Kromo lagi. Kali ini,
Raut wajah tetua itu jauh lebih tua, seolah semalam ia ikut merasakan kematian Ayu. "Kenapa kalian masih datang?" tanya Mbah Kromo dengan suara berat. "Aku sudah bilang, jangan menantang kutukan itu." Raka menepuk meja, emosinya meledak. "Kami tidak datang untuk dengar larangan lagi, Mbah. Dua teman kami sudah mati. Kalau Mbah tahu cara menghentikannya, katakan sekarang." Mbah Kromo terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia mulai bercerita dengan suara parau. "Dulu, nenek itu bukan sembarang dukun. Namanya Nyi Ranti. Ia terkenal pintar, banyak orang datang meminta tolong. Tapi lama-lama ia mulai haus kekuasaan. Ia pakai ilmu hitam, tumbal, bahkan anak-anak dijadikan korban. Warga marah. Mereka menangkapnya. Mereka gali tanah dan kubur ia hidup-hidup. Untuk menandai kuburnya, mereka tancapkan obor. Supaya semua orang tahu, di sanalah dosa besar dikubur. Sejak saat itu, setiap orang yang melihat wajahnya akan bernasib sama dibakar, agar merasakan siksaan seperti dirinya." Maya menangis, suaranya pecah. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Mbah Kromo menutup mata. "Tidak ada cara. Ia tidak bisa dihentikan. Satu-satunya pilihan adalah jangan pernah melihat wajahnya. Tapi kalian sudah terjebak dalam lingkaran kutukannya." Bayu gemetar, lalu berkata lirih. "Kalau nggak bisa dihentikan, berarti kita semua akan mati." Malam kembali turun. Kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur gosong. Di dalam rumah, mereka berkumpul, saling memeluk ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di loteng. Raka berdiri, memegang kayu besar. "Kita lawan kalau dia masuk." Tapi dari atas loteng, terdengar suara Ayu. "Raka, tolong aku." Semua membeku. Suara itu jelas suara Ayu. Maya langsung berdiri, wajahnya panik. "Itu Ayu. Dia masih hidup." Sarah cepat menahan tangannya. "Itu bukan Ayu. Itu dia. Jangan terjebak." Tapi Maya sudah tak peduli. Ia berlari ke kamar, lalu membuka pintu menuju loteng. "Ayu. Aku di sini." Hening sebentar. Lalu, jeritan mengguncang rumah. Mereka bertiga berlari ke arah suara. Tapi Maya sudah tak ada. Hanya darah yang menetes dari lubang loteng, jatuh ke lantai. Raka menatap kosong, tubuhnya gemetar. Dia udah ambil Maya. Kini hanya Raka, Bayu, dan Sarah. Suasana rumah mencekam. Mereka tahu, tinggal menunggu giliran. Bayu akhirnya bersuara. "Kita harus cari makam nenek obor itu. Kalau memang ditandai obor, mungkin kita bisa hancurkan. Kalau nggak dicoba, kita bakal mati juga." Raka mengangguk. "Kita cari malam ini. Kalau tetap di sini, kita cuma nunggu mati." Sarah menatap mereka dengan mata kosong. "Kalau kita datang ke makamnya, berarti kita masuk ke sarangnya. Itu sama saja menyerahkan diri. Lebih baik daripada diam," jawab Raka tegas. Mereka bertiga keluar, membawa lampu minyak. Udara semakin dingin, suara jangkrik hilang, hutan gelap pekat. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tanah lapang. Di tengahnya ada gundukan tanah tua, ditumbuhi rumput liar. Dan benar, di atasnya, berdiri obor tua yang menyala redup, meski tidak ada minyak. Api itu tidak padam meski angin kencang. Bayu mendekat. "Itu dia?" Tapi tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa parau. Nyala obor mendadak membesar, dan dari balik gundukan tanah, muncul sosok bungkuk dengan rambut putih kusut, wajah hancur penuh luka, mata putih menatap kosong. Sarah menjerit, jatuh tersungkur. Bayu mencoba berlari ke arah obor, tapi tiba-tiba nenek itu melompat cepat, menancapkan obornya ke dada Bayu. Tubuh Bayu terbakar seketika, jeritannya menggema ke seluruh hutan. Raka menyeret Sarah, berlari sekuat tenaga. Tapi suara langkah nenek itu menyeret di belakang mereka, disertai cahaya obor yang tak pernah padam. Mereka berhasil kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi Sarah jatuh terduduk, wajahnya pucat.
Raka, aku nggak kuat lagi, aku bisa lihat dia. Dia ada di setiap sudut. Bahkan sekarang, dia ada di belakangmu. Raka menoleh cepat, dan benar, nenek obor berdiri di belakangnya, menatap dengan mata kosong. Jeritan terakhir pun mengguncang rumah itu. Keesokan paginya, warga desa hanya menemukan rumah kosong, bau gosong menusuk hidung. Tidak ada satupun mahasiswa yang tersisa. Hanya lantai hitam terbakar, dan di tengahnya, sebuah obor tua masih menyala, tak pernah padam. Mbah Kromo berdiri di luar rumah itu, wajahnya muram. Ia tahu, kutukan Nyi Ranti atau yang dikenal nenek obor tidak pernah bisa dihapus. Ia menggumam lirih, suaranya dipenuhi penyesalan. Dulu, kami kubur kau hidup-hidup. Kami kira itu mengakhiri semuanya. Tapi ternyata, dendammu lebih kuat dari tanah, lebih kekal dari api. Dan sampai kapanpun, bujur warungi tidak akan pernah damai. Angin berhembus, obor di tengah rumah berkedip-kedip, lalu padam seketika. Namun dalam kegelapan, suara tawa parau kembali terdengar. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Tragedi KKN di Desa Bujurwarungi berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.